Pernah nggak sih ngerasa urusan administrasi pajak itu identik banget sama birokrasi yang ribet dan tumpukan formulir yang bikin pusing? Nah, kabar baiknya, era itu udah resmi berakhir. Di panduan kita kali ini, kita bakal ngebedah sistem coret teks DJP yang baru. Ini benar-benar lompatan besar, di mana daftar NPWP sekarang udah 100% digital, terintegrasi dan pastinya bisa Anda beresin langsung dari meja kerja. Yuk, kita lihat gimana caranya. Buat agenda hari ini, kita punya 5 langkah gampang. Pertama, akses dan registrasi awal. Kedua, verifikasi identitas dan kontak. Ketiga, isi data ekonomi dan alamat. Keempat, verifikasi wajah dan selesai. Dan yang kelima, klaim kartu NPWP digital Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, akses dan registrasi awal. Hal pertama yang harus Anda lakuin pastinya buka portal resminya di Cortex jjppajak.go.id. Tapi, tunggu dulu. Ada satu rahasia kecil yang sering banget dilewatin banyak orang. Jangan buru-buru klik daftar. Biasakan selalu cek tab baca saya. Percaya deh, di situ pemerintah sering nyelipin update regulasi atau syarat sistem terbaru yang sangat krusial sebelum Anda beneran ngeklik tombol daftar di sini. Kalau udah, sebagai wajib pajak individu, Anda tinggal pilih jalur perorangan, terus klik pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nah, ini bukan sekedar klik menu biasa loh. Ini sebenarnya langkah cerdas buat nerapin single identity number. Jadi, KTP Anda sekarang otomatis berangkap jadi identitas pajak Anda. Praktis banget kan? Habis itu, sistem bakal nanya nih, apakah Anda sudah terdaftar dengan NIK? Jawab aja ya. NIK Anda ini ibaratnya semacam kunci master. Begitu dimasukin, dia bakal otomatis narik data dasar kependudukan Anda, jadi Anda nggak perlu repot-repot ngetik ulang semuanya dari nol nanti. Sip, langkah awal udah beres. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, verifikasi identitas dan kontak. Asiknya sistem coret taks ini, dia mecah birokrasi yang biasanya panjang jadi 7 langkah yang super logis. Di awal ini, kita fokus ke 3 langkah pertama dulu ya. Mengkonfirmasi identitas dasar, memverifikasi detail kontak Anda, dan kalau emang ada, masukin data orang terkait seperti anggota keluarga yang jadi tanggungan. Nah, untuk langkah kedua ini, Anda wajib banget ekstra teliti, karena ini menyangkut keamanan akun. Coretax ini udah pakai autentikasi 2 faktor. Jadi, Anda harus verifikasi email dan nomor handphone pakai kode unik yang dikirim ke masing-masing saluran tadi. Ini buat mastiin akun finansial Anda benar-benar aman dan gak gampang dibobol orang yang gak bertanggung jawab. Lanjut ya, kita masuk ke bagian ketiga, isi data ekonomi dan alamat. Di bagian data ekonomi ini, sistem bakal nyesuaiin sama kondisi Anda berdasarkan penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilan Anda masih di bawah 4,5 juta rupiah per bulan, santai aja, cukup pilih opsi belum bekerja. Tapi kalau Anda udah jadi profesional aktif dengan gaji di atas itu, tinggal klik opsi Add atau Tambah dan detailkan profesi Anda. Dari situ, sistem bakal pinter banget ngitung kewajiban pajak Anda secara otomatis. Masuk ke langkah kelima, nah ini butuh sedikit ketelitian geospasial. Selain nulis alamat lengkap secara manual dari nama jalan sampai RT RW, Anda juga harus nempatin PIN atau titik lokasi di peta digital dengan akurat. Kenapa ini penting banget? Karena fitur pemetaan ini bakal ngebantu pemerintah buat mendistribusikan data perpajakan sesuai sama wilayah domisili Anda yang sebenarnya. Jangan sampai salah nitip PIN ya. Dikit lagi nih, kita masuk ke bagian verifikasi wajah dan selesai. Kelihatan kan progresnya dari sini? Data ekonomi udah lewat, alamat udah beres. Nah, sekarang kita tiba di langkah ke-6, di mana kita bakal ngelewatin lapis keamanan biometrik pemerintah, yaitu verifikasi wajah. Gak usah grogi dengar kata verifikasi wajah. Proses ini dirancang super fleksibel kok. Kalau kamera Anda lagi ngadat atau pencahayaan kurang pas, Anda nggak harus memaksakan selfie langsung. Anda bisa unggah foto yang udah ada dari galeri, atau cara yang paling gampang, tinggal hadapin aja bagian foto di KTP Anda langsung ke kamera. Beres deh! Akhirnya kita sampai di langkah ke-7, alias tahap terakhir. Di sini Anda cuma perlu ngasih persetujuan legal, baca pelan-pelan pernyataan wajib pajak, centang kotak persetujuan itu, dan klik simpan. Dengan satu klik pamungkas itu, seluruh data Anda udah sah, diamankan dengan enkripsi, dan sukses terkirim ke sistem. Nah, ini dia momen pembuktian dan yang paling memuaskan, klaim kartu NPWP digital. Idealnya nih, sistem bakal langsung ngirim file kartu digital NPWP Anda ke kotak masuk email. Tapi misal emailnya belum masuk-masuk juga, nggak perlu panik. Anda cukup tetap ada di portal coret taks dan masuk ke dashboard utama yang namanya Portal Saya.
Di dalam dashboard portal saya itu, langsung aja cari menu dokumen. Kadang Anda cuma perlu ngeklik ikon panah melingkar buat nge-refresh sistemnya. Setelah di-refresh, simsalabim, kartu NPWP digital Anda bakal langsung muncul di situ dan siap buat di-download kapan aja. Pembuatan NPWP sudah jadi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kalimat konfirmasi ini jadi bukti nyata kalau birokrasi pajak yang dulunya kaku banget, sekarang udah berubah jadi efisiensi digital yang luar biasa. Dengan KTP dan data pajak yang kini menyatu seutuhnya di Qoretax, sistem pengawasan keuangan negara jadi jauh lebih ketat sekaligus transparan. Nah, sekarang coba kita pikirin bareng-bareng ya. Di era di mana semua data ekonomi kita udah saling terhubung secara otomatis seperti ini, apa iya masih ada celah buat menyembunyikan kewajiban finansial kita? Sesuatu yang pastinya patut banget buat direnungkan. Terima kasih sudah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa.